Baik, berjumpa kembali di video pembelajaran kali ini. Ini lanjutan dari penjelasan Bapak di video sebelumnya. Dan ini penjelasan modul yang terakhir, di modul ketiga, di video yang terakhir ya. Jadi di sini aku melanjutkan materi tentang transformator atau dikenal dengan istilah trafo. Baik, apa itu trafo atau transformator? Ya, bukan transformer ya. Konsepnya adalah trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Kata kunci di sini, menaikkan dan menurunkan tegangan. Kalau tegangan listriknya kecil, kita bisa menggunakan trafo. Ya, untuk menaikkan tegangan agar tegangannya stabil. Tapi kalau posisinya tegangannya terlalu besar, bagaimana caranya kita menurunkan tegangannya agar tegangan tetap stabil sehingga alat-alat rumah yang kita gunakan akan lebih aman ya. Jadi kita menggunakan istilah namanya trafo. Oke. Berikutnya, alat ini bekerja menggunakan prinsip induksi magnetik. Nah, bagian-bagian trafo terdiri dari atas kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti besi lunak. Jadi ada 3 komponen penyusun trafo tersebut. Ada yang namanya kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti besi lunak. Nah, pada umumnya secara umum barang-barang elektronik itu tentunya pasti ada trafonya yang ada di dalamnya. Ada juga yang menggunakan trafo yang sistemnya di luar. Ya, tapi pada umumnya semuanya sih menggunakan trafo udah include di dalam komponennya. Jadi ini yang fungsinya menstabilkan tegangan. Nah, kemudian kumparan primer itu merupakan bagian trafo yang terhubung dengan sumber tegangan. Nah, sementara tegangan dan arus keluaran dari trafo mengalir dari kumparan sekunder. Nah, jadi intinya yang berhubungan dengan sumber tegangan itu pasti bagian dari kumparan primernya, bagian primernya. Kemudian yang berhubungan dengan output, keluaran, ya itu menggunakan lampu atau gimana, itu pastinya berhubungan dengan sekundernya. Nah, jadi primer itu simbolnya nanti P atau masuk, kemudian atau input, kemudian yang sekunder itu juga dikenal dengan istilah keluar atau output. Nah, silahkan kalian menggunakan konsep yang mana saja. Yang penting intinya sama. Ya. Nah, trafo dibedakan menjadi 2 jenis. Ya, jadi ada 2 jenis anak-anak trafo itu. Ada yang namanya trafo step up, artinya trafo ini fungsinya untuk menaikkan tegangan listrik bolak-balik. Nah, jadi ketika seperti yang Pak jelaskan tadi, jika tegangan listrik terlalu lemah, kita bisa menggunakan trafo step up sehingga tegangannya nanti akan menjadi lebih stabil. Ya, tetapi kalau tegangan itu menurun, maka kita bisa menggunakan trafo jenis step down. Kalau tegangannya terlalu tinggi ya, kalau tegangannya terlalu tinggi, kita ingin menstabilkan tegangan tersebut, maka kita akan menggunakan trafo yang namanya trafo step down. Jadi akan diturunkan tegangannya supaya sampai di tegangan yang stabil. Ya, jadi seperti itu, ada 2 jenis trafo. Ada yang namanya step up dan step down. Bagaimanakah ciri-ciri dari kedua trafo ini? Kita langsung saja. Ya, Bapak memberikan dari rumus ini akan menjelaskan ciri-cirinya. Gampang aja. Kalau yang namanya trafo step up, nah ingat ini ada yang namanya variabel V, variabel N, dan variabel I. Ada 3 variabel yang digunakan di sini. Kemudian indeksnya bisa P, bisa S. Apa sih itu variabel V? V itu adalah tegangan. Kemudian N itu jumlah lilitan. Kemudian I itu adalah kuat arus listrik. Nah, jadi tegangan itu kita lihat indeksnya. Indeksnya itu S sama P. P itu primer atau masuk atau input. Kemudian S itu artinya sekunder atau keluar atau output. Nah, jadi tinggal kalian menguasai teori yang mana aja. Apakah kalian menggunakan konsep primernya atau sekundernya, berpasang primer sekunder, atau masuk keluar atau input output. Silahkan yang mana kalian gunakan konsepnya. Nah, kita fokus langsung ke step up. Trafo step up ciri-cirinya adalah tegangan sekundernya
itu lebih besar ketimbang tegangan primernya. Begitu pula jumlah lilitan sekundernya lebih banyak ketimbang jumlah lilitan primer. Berikutnya, kuat arus primernya lebih besar ketimbang kuat arus sekundernya. Nah, apakah rumusnya ini mutlak seperti ini formasinya? Boleh dibalik posisinya. Bisa VP di bawah, NP di bawah, IS boleh di bawah. Tetapi kalian dengan perlakuan yang konsisten. Ya, kalau udah kalian konsisten, nggak ada masalah. Nah, ini untuk mempermudah kalian, Bapak memberikan kalian ciri-ciri dari dua jenis trafo tersebut. Jadi, kalau trafo step up, kalian fokusnya di sini ingat sekunder, primer. Ingat, yang membedakan primer, yang membedakan itu hanya di I. I itu berbanding terbalik. Kalau dua komponen atau dua variabel ini semuanya sekundernya ada di bawah, tetapi di variabel I itu dibalik posisinya. P-nya di bawah, sekundernya di atas. Nah, jadi trafo step up ciri-cirinya Vs-nya lebih besar ketimbang Vp, NS-nya lebih besar ketimbang NP, dan IP-nya lebih besar ketimbang IS. Kalau udah seperti itu, maka trafo tersebut step up. Tapi, kalau kebalik posisinya, jika variabel yang di atas ini lebih besar ketimbang yang di bawah, apa namanya? Maka itu namanya trafo jenis step down, artinya menurunkan tegangan. Ciri-cirinya adalah trafo step down adalah jika bagian atas itu lebih besar ketimbang yang di bawah, maka trafo tersebut sudah pasti masuk kategori trafo step down. Nah, bagaimana penggunaan dari tiga rumus yang ada ini? Nah, apakah ketiga-tiganya digunakan? Tidak. Yang kalian gunakan hanya sepasang, berarti dua rumus yang kalian gunakan atau dua variabel yang kalian gunakan, bukan ketiga-tiganya. Jadi sini ada variabel V, N, sama I. Nah, tergantung di soal. Kalau di soal diketahui variabelnya V sama N, ya V sama N, maka variabel I abaikan. Maka rumusnya nanti VP per VS sama dengan NP per NS, seperti itu. Tetapi kalau nanti di soal itu variabel N diketahui sama I, maka VP-nya yang diabaikan. Maka rumusnya nanti NP per NS sama dengan IS per IP, maka VP-nya dihilangkan aja. Nah, tapi bagaimana kalau di soal diketahui variabel V sama I, maka variabel N-nya dihilangkan. Jadi VP per VS sama dengan IS per IP, seperti itu anak-anak. Nah, kemudian V itu apa? Sudah ada penjelasan di sini. Tegangan. Kalau P berarti tegangan primer. Kalau S berarti tegangan sekunder. Satuannya apa? Sudah ada di sini. Volt. Kemudian N. Jumlah lilitan. Kalau P jumlah lilitan primer. Kalau S jumlah lilitan sekunder. Satunya ya lilitan. Kemudian I. Itu kuat arus. Jadi kuat arus listrik. Jadi kalau IS berarti kuat arus listrik sekunder. Berarti kalau IP kuat arus listrik primer. Nah, satuannya adalah ampere. Nah, seperti itu ciri-ciri dari dua jenis trafo tersebut, baik itu trafo step up ataupun step down. Nah, berikutnya, dalam kehidupan sehari-hari, daya listrik yang masuk trafo tidak sama dengan daya yang keluar trafo. Jadi, yang masuk sama yang keluar dari trafo itu tidak akan sama. Oleh karena itu, trafo memiliki besaran efisiensi. Nah, efisiensi trafo itu merupakan perbandingan energi listrik sesudah, ya, kata kuncinya di sini, sesudah dan sebelum masuk trafo. Itulah efisiensi trafo. Berarti kalau sesudah berarti outputnya ya. Sementara sebelum masuk berarti inputnya. Berarti W output berbanding W input atau W sekunder per W primer. Seperti itu. Nah, ada yang lebih jelas? Perhatikan di sini formulanya. Di sini sudah Pak jelaskan dan Bapak jabarkan. Kalau W itu energi listrik, penjabarannya kalau menggunakan rumus energi seperti ini, kalau menggunakan daya listrik seperti ini, kalau penjabaran dari daya listrik ya seperti ini. Ya, V kali I, tegangan listrik kali kuat arus listrik itu akan menghasilkan daya. Nah, sekarang tergantung apakah dia dayanya sekunder, apakah dayanya primer. Nah, seperti itu. Lebih jelasnya Bapak sudah menyiapkan beberapa contoh, kurang lebih 5 soal.
agar kalian lebih jelas dan bisa nanti menjawab soal-soal yang ada di modul ya. Oke, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Nah, di contoh soal yang pertama ini masih konsep dasar saja. Ya, tinggal kalian memahami konsepnya. Nah, perhatikan di sini. Untuk menaikkan tegangan, kata kuncinya di sini udah menaikkan tegangan dari 110 volt ke 220 volt digunakan trafo yang kumparan primernya 1000 lilitan. Banyaknya lilitan kumparan sekunder trafo tersebut adalah berapa? Nah, ingat Bapak akan berikan trik cepat menjawab soal-soal pilihan ganda. Meskipun ini hitung-hitungan, kita bisa mengeliminasi dari option yang diberikan. Nah, yang penting kalian menguasai konsepnya. Kata kuncinya menaikkan tegangan. Kalau sudah menaikkan tegangan, dia termasuk jenis trafo apa? Ingat konsep. Menaikkan tegangan artinya step up. Berarti menaikkan tegangan. Berarti kata kuncinya Vs-nya harus lebih besar ketimbang Vp atau NS-nya lebih besar ketimbang NP atau IP lebih besar ketimbang IS. Nah, sekarang lihat. Bikin dulu diketahuinya. Yang diketahui Vs-nya 220 volt. Vp-nya 110 volt. Nah, jangan dikebalik nanti. 110-nya Vs, kemudian 220-nya Vp. Wah, salah nanti. Ya, jangan sampai kebalik. Kalian harus membaca dan memahami konsep yang ada. Ya, jadi Vs-nya adalah 220. Ya, ingat di sini. Lebih besar dia. Vp-nya 110, sementara lilitan primernya adalah 1000. Yang ditanya adalah lilitan kumparan sekunder. Nah, ingat kata kuncinya di sini. Lilitan primernya 1000. Maka NS-nya pasti di atas 1000 pilihannya. Kalau nanti ada option di bawah 1000 udah pasti salah. Nah, kita cek sekarang. Option yang pilihannya di bawah 1000 ada enggak? Nah, ternyata di optionnya di sini ada C sama D. 500 sama 250. Maka C sama D udah pasti salah. Ya, karena lilitannya harus di atas 1000 lilitan. Kenapa? Karena dia trafo step up. Kalau trafo step up, maka jumlah lilitan sekundernya lebih besar ketimbang lilitan primernya. Ya. Nah, jadi pilihannya kemungkinan A sama B. Ya. Nah, jadi variabelnya V sama N. V sama N, maka variabel I diabaikan. Maka rumusnya Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian masukkan angkanya. Nah, jadi Vp-nya 110 per Vs-nya 220, kemudian Np-nya 1000 per Ns kali silang. Berarti Ns posisinya di atas, ini di bawah, ini kali silang. Maka Ns sama dengan 1000 kali 220 per 110. Nah, bagi yang sudah mahir hitung-hitungan, silahkan kalian langsung sederhanakan, nggak masalah. Kalau di sini apa langsung kali langsung ya, jadi angka yang dihasilkan besar. Tapi kalau kalian sudah bisa mahir menyederhanakan langsung, silahkan coret-coret boleh ya. Jadi kalau di sini apa masih mengikuti konsep teman-temannya kalian ya. Jadi 1000 kali 220 jadi dapatnya 220.000 per 110. Nah, kalau di sini baru coret-coret 22 dibagi 11 dapatnya 2. Berarti tinggal nolnya 3. Berarti hasilnya adalah 2000 lilitan. Nah, jadi opsi yang benar adalah A. Nah, seperti itu anak-anak. Kalau kalian sudah mengerti konsepnya step up dan step down, kalian pasti bisa menjawab. Yang kedua adalah kalian mahir, basic dasarnya matematikanya harus kuat. Kalau itu kalian kuat, ya pasti bisa. Kata kuncinya adalah konsepnya ini, ya, sama basic dasarnya kalian matematika, ya. Oke, next yang kedua. Contoh soal yang kedua. Perhatikan tabel transformator berikut. Nah, perhatikan di sini tabelnya. Pernyataan yang benar tentang transformator P dan Q adalah yang mana? Nah, ingat konsepnya kuasa ini aja. Ingat ketika soal seperti ini
tidak semua variabel harus kalian perhatikan. Cukup satu variabel saja. Di sini banyak sekali variabelnya. Variabel tegangan, arus, sama daya. Ada 3 variabel. Cukup satu aja kalian pilih. Dari formula yang Pak berikan di sini. Di sini kan V, N, sama I. Nah, di sini V sama I. Nah, kalian fokusnya di V, kalian fokusnya di V, tegangan, ataukah di arus listrik? Nah, fokus satu aja. Kalau kalian fokusnya di tegangan, ingat. Kalau dia step up, maka ciri-cirinya Vs-nya lebih besar ketimbang Vp. Kalau step down, Vp-nya lebih besar ketimbang Vs. Itu step down. Nah, sekarang kita lihat P-nya dulu. Transformator P. Tegangan primernya 100, tegangan sekundernya 200. Berarti mana yang lebih besar? Nah, di sini lebih besar Vs-nya. Nah, berarti kalau Vs-nya lebih besar ketimbang Vp, maka trafo P dia step up. Nah, cari trafo P yang step up. Ada enggak trafo P yang step up? Ada. Lihat cek keterangannya. Benar enggak? Vp-nya lebih kecil ketimbang Vs. Benar. Ya, tegangan primernya lebih kecil ketimbang tegangan sekunder. Atau dibalik posisinya. Vs lebih besar ketimbang Vp. Artinya tegangan sekundernya lebih besar ketimbang tegangan primer. Nah, berarti posisi yang option B ini udah pasti benar. Nah, kalau kita mengecek optionnya transformator key, nah, apakah transformator key termasuk step up atau step down? Kita bisa ngeceknya juga. Kita fokus di tegangan saja deh. Oke. Tegangan primernya lebih besar ketimbang tegangan sekunder. Berarti Vp-nya lebih besar ketimbang Vs. Maka dia termasuk jenis trafo step down. Nah, jadi transformator key ini adalah transformator atau trafo jenis step down. Kemudian yang di P step up. Nah, kita cek kesalahan di trafo key. Di sini ingat step up sama step down. Nah, step down-nya cuma di sini aja yang option D, tapi lihat keterangan di sini. Di opsinya IS-nya lebih kecil ketimbang IP. Nah, di sini kesalahannya. Bukan IS-nya lebih kecil ketimbang IP, tapi IS-nya lebih besar ketimbang IP. Maka kalau Anda kata seperti itu, maka opsinya nanti 2 jawabannya yang benar. Ya. Jadi kesalahannya di sini ada di sini, ya. Jadi opsi yang benar adalah B. Jadi kata kuncinya ketika ada soal seperti ini cukup satu variabel saja. Mau jenis soalnya gimana pun, kalau hanya menentukan jenis step trafo, step up, atau step down, kalian fokusnya cuma satu variabel aja. Apakah variabel V-nya, apakah variabel N-nya, ataukah variabel I dengan catatan kedua-duanya ada nilainya. Kalau hanya salah satu, jangan itu yang dipakai. Ya. Oke, berikutnya. Contoh soal yang ketiga. Bapak variasikan contoh soalnya supaya kalian nanti bisa menjawab di evaluasi pada modul 3-nya. Nah, di sini contoh soal perbandingan. Ya, mau dia perbandingan atau bagaimanapun kreasi soal yang Pak berikan, kalau kalian menguasai konsep, kalian pasti bisa menjawabnya. Oke, sebuah trafo memiliki perbandingan antara tegangan primer dengan tegangan sekunder. 2:3. Nah, dari sini kalian sudah bisa menentukan apakah dia termasuk trafo step up atau step down. Kalian udah bisa. Oke. Berapa besar kuat arus primer apabila kuat arus sekundernya 7,5 ampere? Ya, ingat konsepnya. Step up, step down. Lihat perbandingannya. Tegangan primernya 2, tegangan sekundernya 3. Primernya 2, sekundernya 3. Jadi ini trafo step up. Maka soal yang ketiga ini trafonya jadi step up. Nah, dari sini kalian bisa menentukan opsi yang benar yang mana. Nah, kuat arus sekundernya 7,5 ampere. Maka, ingat 7,5 ampere. Maka IP-nya, kalau dia trafo step up, maka di atas 7,5. Opsinya yang harus kalian cari. Nah, di sini opsinya yang di bawah 7,5 itu ada 2, C sama D. Udah pasti salah. Fokusnya kalian adalah A sama B. Nah, setelah itu baru kalian masuk ke teori hitung-hitungannya. Konsep hitung-hitungannya. Oke, bikin dulu diketahui. Diketahui VP berbanding VS. Ya. VP berbanding VS 2:3. Kemudian IS-nya 7,5 ampere. Ditanya IP. Karena variabelnya ada 2, V sama I, maka variabel N-nya diabaikan. Maka rumusnya VP per VS sama dengan IS per IP. Masukkan angkanya
VP berbanding VS 2 berbanding 3, kemudian IS-nya 7,5 kali silang, maka IP sama dengan 7,5 kali 3 per 2. Ya. Nah, selesaikan 22,5 bagi 2 dapatnya 11,25 ampere. Jadi opsi yang benar adalah B. Seperti itu. Jadi kalian main logikanya. Ada temuan di soal-soal yang Pak bahas sebelum sepakat ikatnya kalian itu soalnya hitung-hitungan, tapi tanpa menghitung kita sudah tahu jawabannya. Ya, ada tipe soal UN yang pengecohnya lemah sekali, kecil sekali pengecohnya. Karena dengan kita menggunakan teori tadi konsepnya, itu tanpa menghitung sudah ketemu jawabannya. Ya, tanpa perlu kita ngecek, udah pasti benar. Ya. Nah, untuk yang di sini 50-50 dia. Pengecohnya 50-50. Ya. Jadi di sini pengecohnya lumayan bagus. Ya, oke, seperti itu. Pembahasan contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 4. Perhatikan skema trafo di samping. Kuat arus sekunder pada trafo tersebut adalah berapa? Nah, ingat yang mencirikan yang mencirikan itu primer, yang mencirikan itu masuk, yang mencirikan itu input adalah sumber tegangannya. Yang seperti ini. Berarti di sebelah ini pasti primer. Berarti komponen ini adalah primer. Yang mencirikan sekunder, yang mencirikan output, yang mencirikan keluar, pasti ada lampu, lingkaran silang, seperti itu lambangnya nanti, atau L, atau ada resistor seperti ini, atau hambatan. Berarti ini keluaran. Ya, jadi ini sekundernya. Nah, kalau udah seperti ini, maka kalian gampang dah. Kalian bisa menentukan main logikanya. Apakah dia termasuk trafo step up atau trafo step down? Lilitan primernya lebih besar ketimbang sekunder. Maka ini trafo jenis step down, menurunkan tegangan. Nah, sementara yang ditanya di sini adalah kuat arus. Nah, kita nggak bisa. Karena di sini kuat arusnya nggak ada. Kita nggak bisa main logikanya di sini. Tapi kita harus main matematisnya. Oke, bikin diketahui dulu. Ingat konsepnya di sini, tetap kalian jangan sampai lupa konsep di semester 1, yaitu hukum Ohm, I sama dengan V per R. Ini jangan dilupakan, ya. Jadi yang pertama adalah bikin dulu diketahui NP-nya 600 lilitan, NS-nya 150 lilitan, kemudian VP-nya 220 volt, dan R-nya 10 ohm. Apa yang ditanya? IS. Nah, bikin dulu konsepnya. Karena variabel yang diketahui di sini N, V, N sama V, maka kalian menggunakan formula N sama V. N sama V. Oke, jadi VP per VS sama dengan NP per NS. Masukkan angkanya, 220 per VS sama dengan 600 per 150 kali silang. VS sama dengan, ya, 220 dikali 150 per 600. Selesaikan. Jadinya dapatnya 33.000 per 600. Kalau kalian sudah ngerti matematisnya bisa sederhanakan langsung, boleh. Terserah kalian. Ya. Jadi hasilnya adalah 55 volt. Nah, ini belum hasilnya. Ini baru sampai di tahap pertengahan. Belum selesai. Maka di sini baru menemukan tegangan sekundernya. Nah, sekarang baru kalian masuk ke rumus Ohm-nya. Jadi, I sekundernya adalah VS per R. Masukkan VS-nya 55 per R-nya 10. Jadi, 55 bagi 10 dapatnya 5,5 ampere. Jadi, opsi yang benar adalah C. Seperti itu cara menjawabnya, anak-anak, untuk tipe soal nomor 4. Dan soal yang terakhir. Nah, sebuah transformator step up mengubah tegangan 50 volt itu menjadi 150 volt. Artinya dia akan menaikkan tegangan kan? Ya, step up menaikkan tegangan. Maka ingat 50 volt itu adalah VP-nya, 150 volt ini adalah VS-nya. Jangan kebalik nanti.
Ini VS, ini VP. Salah nanti kalian menghitungnya. Ya, jika efisiensi transformator 80% dan kumparan sekundernya dihubungkan dengan lampu 150 volt dan 80 watt, besarnya arus pada kumparan primer adalah berapa? Oke, ingat konsep efisiensi trafo, rumusnya PS per PP kali 100%. PS itulah daya sekundernya per daya primer kali 100%. Atau efisiensinya adalah tegangan sekunder kali kuat arus sekunder per tegangan primer kali kuat arus primer kali 100%. Nah, bikin dulu diketahui anak-anak. Jadi VP-nya 50 volt, VS-nya 150 volt, efisiensinya 80% dan PS-nya 80 watt. Ditanya IP. Nah, caranya ingat, PS-nya biarin, karena dayanya sudah diketahui, dayanya 80 watt, nggak usah lagi dijabarin, nggak usah menggunakan ini. Tetapi PP-nya yang dijabarin seperti ini, VP kali IP. Ya, setelah itu baru kalian masukkan angkanya. Efisiensinya 80%, masukkan. PS-nya 80 watt, misalkannya nggak usah. Kemudian VP-nya 50 kali IP, karena IP yang ditanya ya. Nah, setelah itu kali silang. IP sama dengan 80% kali 50 atau 50 kali 80%. Kemudian 80 kali 100%. Ya, seperti ini. Jangan sampai salah, yang kebalik posisinya. Nah, setelah itu kalian selesaikan. Kalau yang sudah mahir matematika, berulang kali Pak jelaskan, langsung main coret-coret, menyederhanakan ya. Tapi kalau enggak, ya mau nggak mau seperti ini. Yang berikan caranya ya. Jadinya 80 kali 100, 8.000, 50 kali 80 dapatnya 4.000. Jadi 8 bagi 4 dapatnya 2. Ya, nolnya coret. Ya, jadi kuat arus primernya lah 2 ampere. Jadi opsi yang benar adalah C. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Untuk penjelasan konsep transformator sampai contoh soal. Gimana menyelesaikan soal-soal transformator atau trafo. Jadi, demikian yang bisa Pak jelaskan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan ini adalah video yang terakhir di modul yang ketiga. Jadi pertemuan berikutnya nanti akan memberikan soal-soal latihan, yaitu soal-soal kumpulan soal-soal UN yang dulu ya. Itu yang sudah Pak siapkan, itu nanti akan berikan ke kalian di aplikasi IGBT-nya langsung. Ya, baik. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya.